Juara sejati bukan hanya tentang medali, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Karena kadang mimpi besar itu tumbuh dari langkah kecil yang sederhana. Teruslah melangkah, teruslah berusaha. Saya percaya bahwa Allah tidak akan pernah salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sama-sama kita meranjak untuk membangun masa depan kalian, karena masa depan itu ada di depan mata kalian. Kalau salah sedikit langkah kalian, kalian akan jatuh ke lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rakan Tamreno dimanapun Anda berada, hari ini kita telah datang langsung ke SMA Negeri 1 Nisam. Di sini kita mau melakukan wawancara dengan guru kepala sekolah beserta siswa yang berprestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional tahun 2025 yang kemarin diadakan di Malang, Jawa Timur. Hari ini kita akan mewawancarai dan melihat bagaimana sarana prasarana serta proses pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 1 Nisam ini. Ayo ikuti saya. Dari plus 7 ke plus 2. Artinya turun, terjadi reaksi apa di situ? Kalau turun, reduksi. Jadi tentukan sampai kelompok ini. Gimana kelompok ini? MN4 ini ke MN12. Sudah dapat? Coba ibu lihat, sudah dapat? Cari terus dari MN4 ini ke MN12. Tentukan apakah reduksi atau oksidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muri dunia wadin. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakan Tamreno dimanapun Anda berada, hari ini kita khusus podcastnya di luar dari studio Raspendika Tamreno. Namun dalam program Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita yang akan dipandu oleh saya sendiri, Rizal Fikri, dalam acara kesayangan kita yaitu Speak ya, seputar perbincangan edukasi Aceh kita yang menghadirkan narasumber-narasumber istimewa di bidangnya yang sangat kompeten dan patut kita telusuri dan rekam aksi dan nyatanya di sekolah. Ya, hari ini kita khusus datang ke SMA Negeri 1 Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Di mana di sini telah banyak prestasi yang kita ukir, mulai dari tingkat daerah, provinsi, bahkan sampai nasional. Nah, ini merupakan bentuk dari apresiasi kita, pemerintah Aceh, kepada SMA Negeri 1 Nisam, yang nantinya harus bisa menjaga ritme dari pendidikan itu sendiri dan bisa membawa kemajuan pendidikan menyeluruh kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Utara khususnya, dan akan bermanfaat juga ketika akan diaplikasikan oleh seluruh sekolah yang ada di Aceh. Nah, saya tidak memperpanjang lagi bahwa mukadimah kita, nanti langsung kita berbincang-bincang dengan 3 orang narasumber yang sudah kita hadirkan pada hari ini. Yang pertama itu ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Juni Karwati, SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Fikri. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah ya, Ibu Juni Karwati ini sudah 4 tahun di sini dan membangun sekolah ini mulai dari yang baik menjadi yang terbaik sampai saat ini. Dan tidak lupa pula ada 2 orang narasumber kita yang berhadir juga di studio kita hari ini, yaitu ada Ananda Nurlia Fitrina. Ini adalah juara OSN di tingkat provinsi, kemudian mewakili Aceh di tingkat nasional. Nurlia Fitrina ya, apa kabar Ananda Nurlia? Sehat, Pak. Nanti panggilnya Lia aja ya. Iya, Pak. Iya. Terus kemudian ada juga guru pembimbing dari Ananda kita Lia, itu ada Ibu Nur Aida. Nur Aida, Ibu Nur Aida SPD. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Ibu Nur Aida hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Ketiga narasumber kita sangat sehat dan insya Allah bisa menemani kita 1 jam ke depan menjadi dan berbincang-bincang, membagikan pengalaman, membagikan ide-ide kreatif yang bisa kita ambil nantinya dan kita adopsi di sekolah lain mungkin yang bisa kita peroleh pengalaman dari SMA Negeri 1 Nisam. Saya mau bertanya dulu kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Juni Karwati SPD. Ibu Juni, boleh diceritakan sedikit bagaimana sih SMA Negeri 1 Nisam ini, berapa gurunya, kemudian siswanya, dan bagaimana perkembangan dari SMA 1 Nisam ini, Bu? Alhamdulillah Pak Fikri, di SMA Negeri 1 Nisam kita mempunyai jumlah guru yang berjumlah 37 orang. Ini yang luar biasa guru-gurunya. Dan jumlah tendik kami 17 orang. Jumlah siswa kami berjumlah 347 orang. Di sini ada siswa laki-laki kami berjumlah 104 orang dan perempuan 243 orang, Pak Fikri. Luar biasa ya, banyak sekali rupanya siswa dan siswi yang ada di SMA Negeri 1 Nisam. Kita harapkan dengan banyaknya siswa dan siswi ini juga akan menambah banyaknya penghargaan dan juara-juara apapun yang diikutkan dalam setiap perlombaan. Nah, saya juga mau ke Nurlia dulu ya. Nurlia, Lia, bagaimana kamu proses kamu sampai kamu bisa menjadi juara di tingkat provinsi kemarin? Provinsi. Baik, pertama sekali di sekolah kami mengadakan pembinaan terlebih dahulu untuk seleksi di tingkat kabupaten, mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional. Kami mengikuti pembinaan selama 6 bulan. Setelah itu, alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu untuk mengikuti tes di tingkat kabupaten. Setelah saya lolos di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi. Selama sebelum pelaksanaan di tingkat provinsi, sekolah telah memfasilitasi saya pembinaan dengan bimbel khusus dan bekerja sama dengan pihak Universitas Malikus Saleh. Ya, luar biasa. Kemarin Lia ikut di cabang apa? Mata pelajaran apa? Di mata pelajaran fisika. Fisika ya, OSN, Ya. Olimpiade Sains Nasional untuk mata pelajaran fisika. Ya, untuk mata pelajaran fisika sendiri kita tahu bahwa banyak sekali medali yang diperebutkan oleh siswa dan siswi yang ada di seluruh Indonesia ya. Untuk Ibu Nur Aida nih, bagaimana sih menurut Ibu perkembangan dari pelajaran fisika sendiri di SMA Negeri Nisam ini, dan berapa orang yang Ibu Ibu persiapkan supaya mengikuti kejuaraan-kejuaraan serupa seperti ini? Baik, terima kasih Bapak. Di sini kami menyeleksi untuk ikut-ikut lomba. Yang pertama untuk lomba di OSN itu ada beberapa bidang. Itu pertama ada 9 bidang. Nah, di situ kami seleksi mengambil beberapa siswa yang mampu, kemudian yang ingin dia ikut OSN apa. Kemudian setelah seleksi siswa-siswa berapa orang yang ikut OSN, misalnya fisika ada 10 orang misalnya yang ikut, kemudian kita seleksikan lagi. Nah, kita bimbing, kemudian sampai kami dapat misalnya 3 orang. Maksimal 3 orang untuk saya OSN fisika. Jadi OSN fisika 3 orang, kemudian OSN yang lain juga misalnya 3 orang. Ya, berarti masing-masing.
semua mata pelajaran Ibu siapkan ya. Siapkan. Selain menjadi pembimbing bagi Nurlia, Ibu bertugas sebagai apa kalau di sekolah? Ketua Ketua untuk ikut ekskul lomba ekskul. Lomba ekskul ya, lomba ekstrakurikuler yang diadakan oleh siapapun dan dimanapun tetap diikuti ya oleh SMA Negeri 1 Nisam, Bu ya. Ibu Juni, bagaimana potensi yang ada di daerah Nisam saat ini, khususnya di sekolah yang Ibu ampu saat ini, yang Ibu kepalai ini? Alhamdulillah Pak Fikri, kita di sini mempunyai potensi yang luar biasa anak-anak di Nisam. Walaupun di daerah pergunungan, tapi mereka antusias belajarnya luar biasa, Pak Fikri. Di sini kami bukan saja Nurlia yang kami bina, mungkin semua cabang yang diperlombakan termasuk O2SN, FL, dan OSN. Kemarin kami juga di FL kami mendapat peringkat juara provinsi, juara 2 tingkat provinsi cerpen, penulisan cerita pendek. Ini kan luar biasa Pak Fikri, karena kalau menurut saya sepertinya anak Nisam ini nggak bisa, rupanya banyak kali bibitnya yang bisa menulis, sama seperti mata pelajaran Nurlia. Dengan Nurlianya bisa meraih tingkat nasional, banyak adik-adiknya yang berlomba-lomba untuk mengikuti Olimpiade Sains. Jadi semangatnya sudah bertambah. Mudah-mudahan saya sebagai kepala sekolah berprediksi tahun depan bisa meraih 4 juara yang bisa meranjak ke tingkat nasional lagi. Jangan satu aja mata pelajaran fisika ya. Mungkin ada susulan biologi atau geografi, karena kita punya guru-guru yang potensinya luar biasa Pak Fikri. Luar biasa ya, semangat dan tekad dari Ibu Juni sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Nisam ini patut kita apresiasi. Beliau bisa membawa sekolah yang dulunya mungkin kita pandang sebelah mata, hari ini mendapatkan tempat bahkan di tingkat nasional ketika ada murid dan siswa-siswinya yang berlomba-lomba dan kemudian meraih prestasi di tingkat provinsi, kemudian menjadi motivasi tentunya bagi anak-anak murid ataupun junior-junior lainnya yang ada di sekolah ini. Nah, Nurlia sendiri sudah mengikuti sampai ke nasional. Apakah kemudian prestasi ini dibagikan sharing ilmunya untuk adik-adiknya atau seperti apa? Sekarang Nurlia di kelas berapa? Sekarang saya di kelas 11. Kelas 11. Ada nggak yang Nurlia bimbing, arahkan supaya mengikuti jejak dari Nurlia ini? Kebetulan ada, karena tahun depan saya akan mengikuti OSN lagi, dan ada adik kelas 1 yang akan mengikuti fisika juga. Saya bimbing, saya bina dari pengalaman yang saya dapat selama mengikuti dari tingkat kabupaten, provinsi, semifinal hingga nasional. Ya. Waktu kemarin ikut dari tingkat daerah sampai provinsi sampai ke nasional, itu kira-kira ada kendala nggak? Untuk kendala saya yaitu melawan rasa lelah. Tapi saya tetap konsisten dan tetap fokus karena saya ingin memberikan hasil yang terbaik. Dan alhamdulillah kemarin di provinsi dapat juara 1. Ya. Dan kemudian mewakili Aceh. Ya, Pak. Ya. Bagaimana perasaan Nurlia ketika mewakili Aceh di tingkat nasional? Yang notabene-nya Nurlia datang dari desa, dari kampung seperti Ibu Kepala tadi sampaikan. Bagaimana perasaan? Ada minder nggak? Enggak. Nggak minder. Nggak minder. Ya. Terus gimana? Karena walaupun kita di pedalaman, kita harus bisa berprestasi juga. Dengan begitu, kita bisa berprestasi dengan lebih baik. Ya, supaya bisa berprestasi kemudian bisa membanggakan ya tentunya ya bagi orang tua, sekolah dan daerah ya tentunya. Ya, Ibu Nur Aida. Ibu Nur Aida melihat potensinya sudah ada sekarang ini. Ada strategi-strategi apa yang Ibu lakukan kemudian untuk pembelajaran supaya nantinya timbul Nurlia lainnya Ibu di SMA Negeri Nisam. Apa yang Ibu lakukan, Bu? Nah, tentunya dengan pembimbingan, sekarang kan sudah ada ekskul baik pagi atau sore. Situ kami seleksi, sudah mulai seleksi, tanya-tanya ke siswa siapa yang mau ikut OSN selanjutnya. Jadi setelah itu ini sudah mulai
di siswa-siswa tersebut kami bina mulai sekarang bagaimana untuk kedepannya lebih banyak yang ikut dan berprestasi. Untuk dukungan nih Bu, ini kan kita melakukan pembinaan Bu dalam jangka panjang dan kemudian ada juga jangka menengah maupun jangka pendek. Tentunya harus ada dukungan dari kepala sekolah ya, selaku pemegang mandat untuk menakodai sekolah ini. Apa yang diberikan dukungan oleh kepala sekolah Bu untuk Ibu khususnya dalam mengampu pelajaran fisika? Nah, alhamdulillah dukungan di sekolah sangat baik. Di sini kami disediakan misalnya untuk belajar ada wifi bisa kita gunakan. Kan kalau secara biasa kita belajar itu pasti sebentar, maksudnya nggak diterima dengan kurang. Tapi kalau misalnya ada wifi, kita bisa lihat YouTube atau bisa di sini kita belajar misalnya pakai Infocus. Di situ kita bisa nampakkan misalnya materi-materi yang sulit mereka lihat, misalnya listrik. Nah, sekarang kita bisa gunakan Infocus untuk nampakkan misalnya Assembly Edu dengan alat-alat yang canggih. Artinya dengan adanya dukungan, sarana, prasarana, kemudian juga konektivitas, jaringan internet, kemudian wifi, segala macam itu dapat membantu proses pembelajaran tentunya bagi seluruh guru yang ada di Aceh, bukan hanya di sini ya. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini tentunya memberikan suatu hal yang sangat mudah kita temui yang dulunya sulit ya, dengan mengakses yang jauh di luar daerah ataupun di mata pelajaran yang ada di Pulau Jawa itu agak sulit, tapi dengan kemudahan teknologi pada hari ini kita bisa mengakses kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja tentunya. Nah, Ibu Juni, apa sih motivasi Ibu menjadi kepala sekolah di SMA Negeri Nisam ini? Ini kan kalau kita lihat SMA Negeri Nisam ini kan pedalaman, Bu. Pasti orang berlomba-lomba inginnya di sekolah-sekolah yang ada di kota, Bu. Ini bagaimana menurut Ibu? Saya Pak, prinsip saya Pak kan, di mana ditempatkan disitulah saya bekerja. Ya, bagaimana sekolah di kota bisa meraih prestasi, kami juga harus bisa. Ini saya mengajak para guru semua untuk sama-sama kita meraih prestasi itu. Kalau saya sendiri mungkin nggak akan bisa Pak Fikri, karena di sini kita butuh dukungan dan kerjasama tim. Di dalam tim ini saya selalu menanya apa sih yang kurang, apa yang kalian butuhkan. Saya selalu mensupport, saya menanyakan kepada guru pembimbingnya masing-masing, bukan Bu Nuraida aja, apa yang dibutuhkan. Misalnya kita butuh komunitas belajar, ayo daftarkan ke komunitas anak-anak sampai di mana perkembangan. Oh Bu, kita ini kayaknya harus nambah sedikit lagi supaya kita jangan sampai mentok di tingkat provinsi. Karena mulai saya beranjak dari tahun 2022 di sini, selalu mentoknya di provinsi. Tahun pertama kami di di kabupaten itu kami meraih juga juara 2. Ya, tahun kedua saya itu sudah mulai masuk ke jenjang provinsi. Inilah saya tanya kepada pelatihnya, ini kita kurangnya di mana? Bu, mungkin dengan kita memanggil dosen-dosen dari Unimal, kita kerjasama mungkin bisa menambah wawasan. Inilah saya tanya, habis itu kami merekrut dosen-dosen dari Unimal, jadi membimbing Bu Nuraida sebagai pembimbingnya, jadi supaya bisa menyalurkan ke siswanya, bukan siswanya yang kami kasih ke dosen di Unimal. Karena kalau siswanya berarti Bu Nuraida nanti tidak bisa menambah pengalamannya. Jadi mungkin kalau ke depan Bu Nuraida sudah banyak pengalaman ya. Dan ditambah lagi kami menggunakan ruang guru Pak yang online. Di sini guru-guru juga semua pembimbing bisa belajar di ruang guru, begitu juga dengan siswa, karena kita kalau online bisa seperti Bu Nuraida bilang menggunakan Infocus Pak. Sama-sama siswa mendengar. Jadi bukan satu orang, mungkin kalau Nurlia dari kegigihan juga Pak. Makanya ini tip dari saya tidak pernah menyerah Pak. Kalau guru karena Bu kita nggak mungkin ke tingkat nasional, nggak ada kata nggak mungkin. Kalau kita mau pasti bisa. Ini yang selalu saya dukung sama anak. Begitu juga dengan Nurlia, kita nggak boleh takut. Kalau kita bisa, apa salahnya kita melawan orang. Apalagi bisa
kita Bu nanti saingannya SMA 1 inilah, nggak ada saingan, kita juara 1. Ini yang selalu saya motivasi kepada siswa dan guru pembimbing saya. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa menikmati hasil yang memang udah saya tanamkan ke guru bahwa kita bisa, pasti bisa. Karena setiap perbuatan tidak pernah mengkhianati hasilnya. Walaupun lelah seperti Nurlia mungkin malam tidak tidur, tetap belajar, apalagi di saat-saat mau lomba itu memang harus belajar. Setelah mereka ikut tes, baru mereka istirahat seminggu, boleh tidur mau apalah terserah di rumah. Ini yang mungkin yang dari saya mungkin. Jadi ketika Nurlia lomba kemarin sudah berlelah-lelahan, kemudian dia dikasih waktu juga ya tentu untuk istirahat setelahnya ya. Setelah mendapatkan juara kemarin Nurlia, rencananya ke depan mau ngapain gitu Nurlia? Rencana saya ke depan, cita-cita saya saat ini hanya mencapai PTN impian saya dan bisa memasuki jurusan yang saya impikan. Kemana impian dari Nurlia setelah tamat ini? Saya ingin masuk ke Universitas Syah Kuala dan ingin mengambil jurusan di Migas. Oh, di Migas ya? Iya, Pak. Tentunya ini jurusan baru di Aceh ya, di USK tentunya. Nah, untuk Nurlia sendiri kemarin waktu belajar itu ngambil materi pembelajaran itu di mana sih? Kalau boleh tahu, supaya teman-teman yang hari ini menyaksikan Nurlia juga bisa menambah pengalaman, menambah khazanah untuk belajar di mana tempat belajarnya atau media dan sumber apa yang digunakan untuk pembelajaran. Oke, yang pertama saya siapkan adalah menjaga kesehatan dan mental yang kuat. Tanpa keduanya, kita tidak akan fokus dalam beraktivitas. Yang ketiga itu saya mendengarkan dan mengikuti arahan dari pembimbing saya. Dan kemudian saya mencari dan mengerjakan soal-soal yang ada di internet juga. Tidak semata-mata belajar dari pembimbing, tapi belajar mandiri. Gitu, Pak. Belajar mandiri, kemudian ditambah dengan bahan-bahan mungkin yang tersedia di internet ya. Nah, untuk kemarin waktu ujian itu kamu melaksanakannya secara online? Untuk yang di mana? Yang di provinsi? Di provinsi. Dari provinsi online, tapi tempatnya itu di sekolah Syamtalira Arun. Di Syamtalira Arun disediakan tempat bagi seluruh finalis-finalis yang ada di Aceh ya. Ya. Dan kemudian waktu kamu ikut tes ataupun ikut ujian itu, soal-soal yang keluar, kamu pernah nggak memprediksi bahwa soal seperti ini akan keluar atau seperti apa gambaran soal-soal yang keluar? Untuk soalnya sesuai dengan apa yang saya pelajari dan apa yang telah dibimbing oleh guru saya. Jadi pas mengerjakan soal, alhamdulillah saya lumayan bisa. Lumayan bisa waktu itu ya. Kalau boleh tahu, kamu kan ada berapa orang fisika ya? Iya, Pak. Berapa orang tuh dari provinsi yang dikirimkan ke nasional yang dapat kuotanya berapa orang? Untuk dari Provinsi Aceh yang fisika mewakili 2 orang. 2 orang. 2 orang dari fisika. Satu dari Lisan, satu lagi Mosa dari Banda Aceh. modal bangsa ya. Kemudian yang jadi juara itu dari Mosa ya, dapat juara 2 ya. Juara 2 medali perak. Dan kemudian Nurlia, ketika kamu mengikuti ujian ataupun seleksi di tingkat nasional nih di Malang kemarin, soal-soal yang diujikan itu ada perbedaan nggak dengan soal di provinsi kemarin waktu dites sama di nasional? Untuk tipe soalnya tidak terlalu beda, tapi lebih rumit cara mengerjakannya, dan kami diberi waktu selama 5 jam untuk 5 soal. Dan di dalam soal tersebut ada soal praktikum di hari pertama. Hari pertama soal praktikum itu ada diberikan data sebanyak 50 data dan kita harus membuat grafiknya. Di situ kendala yang harus saya selesaikan secepatnya, karena harus mengejar waktu yang sedikit. Ya lumayan ya, dengan waktu yang sedikit tapi soal yang sangat rumit. Mungkin ada sedikit perbedaan antara soal-soal di tingkat provinsi dan kemudian nasional, maka harus lebih memperbanyak ya tentunya mengerjakan soal-soal yang ada di buku ataupun di internet tentunya. Nah, Ibu Nur Aida, sudah berapa lama Ibu menempuh pelajaran fisika dan mengajar di SMA Nisam ini, sudah berapa lama Bu? Saya mulai mengajar di sini dari 2006.
2006, Jadi sudah 18 tahun di sini. 18. Pertama saya kemari 2006 itu belum saya sebagai pembinaan dari OSN. Tapi selanjutnya dari 2010 itu sudah pembinaan anak-anak OSN. Dari situ sampai siswa saya juga ke provinsi. Wow. Provinsi aja. Berarti kalau yang ke nasional medali fisika baru ini. Baru ini. Baru ini. Tapi sudah banyak ya berkat tangan dingin Ibu nih yang sudah berhasil sampai ke provinsi. Namun yang lebih membanggakan Ibu ini adalah prestasi yang luar biasa tentunya yang diberikan oleh Nurlia kepada sekolah, kepada Ibu juga dia persembahkan karena dengan juaranya dia, dengan kepintarannya dia mampu membanggakan ibu-ibu ini semua. Ibu Nur Aida, bagaimana tanggapan Ibu dan bagaimana Ibu melihat sosok Nurlia ini sendiri di sekolah? Alhamdulillah saya melihat Nurlia sosoknya yang ulet. Dia ketika kita kasih soal misalnya ini harus dicari Nurlia, dia pulang dan malam dia langsung misalnya, oh Ibu ini dari mana dapatnya? Dia tanya terus. Jadi dia respon apa yang kita suruh dia. Dia termasuk siswi berprestasikah di sekolah atau seperti apa? Iya, di kelasnya? dia juara waktu kelas 1, dia juara 1 di kelas 10-2. Tentunya di bidang fisika juga dia menjadi idola mungkin ya bagi teman-temannya ya tentunya. Dan menjadi idola juga bagi semua rekan Tamareno dimanapun Anda berada hari ini sedang menyaksikan kita. Ibu Juni, nah stimulus seperti apa yang Ibu berikan untuk guru-guru Ibu di sini supaya lebih bisa meningkatkan kreativitas, kemudian meningkatkan kemampuan mengajar Ibu ya. Apa yang Ibu berikan untuk guru-guru Ibu di sini Bu, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka Bu? Saya tidak pernah membatasi mereka untuk mengikuti yang misalnya seperti guru penggerak. Saya selalu mensupport. Jadi pasil, mau jadi kepala sekolah pun boleh. Ini selalu. Habis itu saya selalu dengan mereka mengajak seperti kawan, ya, bukan seperti dengan atasan yang takut. Memang bawaan tetap takut, ya kan? Tapi tetap kami sama-sama tim itu merangkul, mengajak mereka sama-sama kita membangun sekolah kita lebih bagus. Seperti Bapak lihat sendiri, kalau saya sendiri mungkin sekolah tidak seperti ini, kan? Misalnya tangan saya sendiri nggak mungkin sanggup kalau tidak ada dibantu oleh guru-guru saya. Guru saya ini memang antusias Pak. Walaupun kami dibilang di kampung, tapi kalau kita tadi ke sana luar biasa bagus ya. Itu bisa menjadi contoh. Cobalah lihat bagaimana sekolah kita. Coba bisa nggak? Insya Allah berkat kita mengajak sama-sama, tidak pernah ada yang ditutupi antara kami. Misalnya kalau ada masalah cepat diselesaikan, tidak dibawa pulang atau menyebar keluar, langsung sama-sama kita tangani di sini. Dan apa yang mereka butuhkan, kalau memang saya sanggup itu akan saya fasilitasi. Tapi kalau memang ini belum bisa, nanti coba kita inikan dulu. Cuma kendala Pak Fikri sedikit kami di sini, seperti tadi Nurlia bilang, kita di sini kewalahan kami nggak punya lab. Lab ada, tapi nggak ada fasilitas lab. Sampai ke Unimal aja kami masuk terobos kemarin itu untuk soal-soal eksperimen, alatnya nggak ada. Tapi kalau misalnya kita harus ke Banda Aceh, itu kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Tapi kalau misalnya mungkin ke depan, karena target saya Nurlia ini tahun depan bisa lebih dari tahun kemarin. Makanya kelemahan kami di sinilah Pak. Mungkin karena kami di pedalaman, lab kami mungkin kurang. Ya, tapi ini alhamdulillah labnya sudah dibangun, cuman lab kimia, lab fisikanya belum, ya. Alat-alat inilah yang untuk eksperimen soal ini yang terkendala bagi guru-guru kami. Yang lain alhamdulillah luar biasa, dan guru setelah saya sport mungkin semangatnya luar biasa. Dan tahun ini kita punya guru prestasi mewakili Aceh Utara untuk ke provinsi. Mudah-mudahan guru saya ini bisa mendapat juara 1 di provinsi ya.
ada di depan saya Bu Yeni, ya, ini yang mewakili Aceh Utara untuk menjadi guru prestasi. Luar biasa ya. Tentunya bukan hanya dari siswanya, Ya, tapi juga gurunya terus diberikan dorongan, stimulus untuk terus berinovasi dan kemudian berprestasi juga pada bidang-bidang keahliannya tertentu. Ya. Luar biasa profil ataupun visi dan misi dari Ibu Kepala Sekolah tadi sudah memberikan banyak kontribusi positif kepada gurunya dan selalu menganjurkan kepada setiap guru untuk mengikuti berbagai macam ajang lomba sehingga nantinya akan memberi manfaat dan dampak nyata bagi lingkungan sekolah di SMA Negeri Nisam ini sendiri. Nurlia, peran orang tua, peran guru ini juga merupakan sangat penting bagi kesuksesan Nurlia ke depan. Nah, bagaimana peran guru dan kemudian peran dari orang tua kepada Nurlia sampai saat ini? Dukungan yang diberikan seperti apa? Proses demi proses yang telah saya lalui itu bukan hanya semata-mata karena perjuangan dan usaha yang telah saya lakukan, tapi karena dukungan dari banyak pihak, terutama pihak keluarga dan terutama dari pihak keluarga dan orang tua, dan kemudian dari guru, kepala sekolah, dan seluruh guru yang ada di sekolah ini, dan ada teman-teman saya yang selalu mensupport saya dan menyemangati saya. Mungkin tanpa mereka, saya tidak akan bisa sampai di tahap ini. Kamu pernah nggak terbayangkan bahwa kamu akan juara di tingkat kabupaten, kemudian mewakili kabupaten sampai ke tingkat provinsi, kemudian bahkan di tingkat provinsi kamu mampu bersaing dengan sekolah-sekolah favorit di Aceh, ya seperti sekolah-sekolah dengan sudah punya nama besar, seperti Modal Bangsa, kemudian ada Fajar Harapan juga, kemudian ada SMA Unggul Subulus Salam, dan kemudian SMA 3 Langsa juga yang notabene mereka adalah peraih medali-medali sebelumnya yang difavoritkan mungkin menjadi juara di tingkat provinsi bahkan sampai di tingkat nasional. Nah, pernah nggak terbayangkan oleh Lia sendiri? Belum pernah, karena itu pengalaman pertama saya untuk mengikuti lomba OSN. Ketika itu saya mendapatkan pengalaman baru, teman-teman baru, dan ilmu-ilmu baru. Dari situ saya termotivasi untuk menceritakan pengalaman tersebut kepada teman-teman saya dan teman-teman saya agar ikut termotivasi juga. Ya, luar biasa ya. Tentunya prestasi ini tidak hanya lahir sendirinya, tapi ini membutuhkan proses. Nah, proses demi proses sudah Nurlia sampaikan tadi, sudah mulai dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Baik itu belajarnya pada siang sampai malam. Jadi sudah maksimal untuk pembelajarannya baru kemudian bisa melaju sampai ke tingkat nasional. Ibu Nur Aida, apa harapan Ibu ke depan untuk siswa dan siswi yang ada di SMA Negeri 1 Nisam ini? Ya, harapannya tentunya semoga ke depannya lebih banyak yang lulus lagi ke nasional dan siswa mampu mempelajari materi-materi baik fisika maupun pelajaran lain dengan baik. Jadi bisa mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Bukan tentangnya menang, tapi dia bagaimana memotivasi mereka untuk belajar. Cara Ibu memotivasi dan melihat bibit-bibit yang unggul untuk bidang fisika sendiri, Ibu kan selaku guru punya insting tentunya, melihat bahwa seorang murid itu punya potensi di bidang fisika. Nah, kalau Ibu menemukan seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Nah, tentunya saya memberi bimbingan, kemudian memanggil mereka secara khusus juga, bagaimana membimbing mereka agar mereka juga lebih termotivasi lagi untuk belajarnya. Ibu asli dari Nisam atau pendatang dari luar? Saya dari Dewantara. Dewantara juga ya, hampir sama dengan Ibu Kepala Sekolah tadi ya. Yang notabene mungkin kalau wilayah kita lihat ini agak berjauhan ya, tapi masih dalam satu kabupaten. Namun satu tekad tadi yaitu kita membawa semangat kedaerahan, yaitu Aceh Utara ini harus maju ya di bidang pendidikan, harus kemudian bisa membawa
sampai ke kancah nasional, Bu ya. Benar. Nah, target Ibu Kepala Sekolah, Ibu Juni, apa kedepannya target-target yang ingin kita raih untuk sekolah kita ini, Bu? Uh, Baik Pak Fikri, di sini kami Pak Fikri di dalam visi kami di sini terwujudnya murid yang berprestasi. Itu sudah visi kami. Apa yang udah kami tuangkan di dalam visi itu, kalau enggak agak lucu juga ya visi kita terwujudnya murid yang berprestasi, sedangkan kita nggak dapat prestasi. Tapi alhamdulillah berdasarkan visi kami dari pertama kami bentuk, tapi alhamdulillah sudah tercapai karena mendapat siswa yang berprestasi. Kiat saya seperti saya bilang tadi kepada guru setiap mapel ini melihat dulu siswanya, memilih siswanya, dia potensinya kemana, potensinya lebih ke geografi, berarti dia dipilih, dia harus diarahkan ke geografi, tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa berarti siswanya tidak akan mau. Tapi kalau memang dia berminat, memang saya suka Bu pelajaran itu, walaupun Bu kemampuannya kurang, coba dulu. Jadi saya meyakinkan guru-guru mata pelajaran jangan asal memilih siswa untuk kita bisa meraih prestasi. Buat tes mereka. Misalnya yang berminat ke fisika, Bu, rame 30 orang, teskan mereka. Yang tidak lolos boleh memilih pelajaran lain. Nanti begitu juga dengan biologi. Karena kan siswa ini kadang-kadang berlomba-lomba kemana yang rame, Pak. Tapi mereka harus berdasarkan hasil tes mereka. Kalau misalnya nilai biologi dapat 100, berarti mereka kesitulah yang dibawa oleh guru pembimbingnya. Kalau nilai fisikanya 100, berarti dia layak jadi peserta olimpiade. Ini yang saya terapkan setiap tahun, Pak Fikri. Ini mulai kelas 1 kita sudah mulai pembinaan. Mungkin apakah salah, karena saya setiap Sabtu itu ada eskul, Pak. Setiap Sabtu itu jamnya bagaimana? Biasanya kalau misalnya kita mengikuti jam, itu hari Sabtu pulangnya jam 1, Pak. Ya, karena kami mengambil eskul 2 jam, di hari Sabtu pulangnya tetap jam 12.15. Karena kalau siang aja tidak akan tercover, karena kami di pedalaman, siang anak-anak ini ada rata-rata, Bu ada kerjaan, ada ini. Tapi kalau pagi nggak ada alasan. Setiap pagi itu jam pertama kami 1-2 kami belajar seperti biasa. Setelah istirahat kami masuk ke eskul mereka. Sukanya menjahit, ya larinya ke menjahit. Suka olahraga, ke olahraga. Suka bahasa, ke bahasa. Pokoknya mata pelajaran semua ada. Tapi kalau saya memang salah, saya udah tanya ke pengawas apakah itu bisa. Tapi kalau tidak mengurangi jam tatap muka tidak masalah. Luar biasa ya, semua manajemen kepala sekolah, manajemen sekolah tadi sudah kita bahas dan sudah kita tahu bahwa ada jam-jam tambahan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada setiap guru dan siswa kemudian yang berminat dan mengembangkan bakatnya di bidang apapun ya untuk terus melatih dirinya itu di hari Sabtu tadi. Nah, Nurlia sendiri, bagaimana tanggapan orang tua kamu, kemudian dukungan dari mereka untuk kamu sampai sekarang? Untuk orang tua saya, mereka sangat bangga kepada saya karena saya bisa melewati segala masalah yang telah saya lalui, dan mereka sangat mengapresiasi apapun yang saya lakukan, mereka akan mendukungnya, dan mereka sangat tidak menyangka saya bisa sampai di titik nasional. Kira-kira waktu kamu pulang dari tingkat provinsi, kamu dapat juara pertama, apa yang disampaikan oleh orang tua kepada kamu? Kebetulan untuk pengumuman di tingkat provinsi tersebut, kami sudah pulang terlebih dahulu. Setelah 1 minggu baru pengumuman di tingkat provinsi yang lewat. Kemudian baru ke nasional. Pada saat itu, di pengumuman itu kebetulan ada orang tua saya di rumah, dan mereka langsung terharu. Saya bisa sampai di titik ini. Apa nih, memelukah atau seperti apakah? Begitu Pak. Iya. Yang so sweet gitu. Apa yang disampaikan oleh orang tua kepada Nurlia waktu itu? Waktu dengar kabar Nurlia nih lolos ke tingkat nasional dan kemudian dapat juara di tingkat provinsi, apa yang disampaikan
Nurlia biasanya sama ibu atau sama ayahnya nih yang dekat, lebih dekatnya tuh? Sama ibu. Sama ibu ya. Apa yang disampaikan ibu kepada Nurlia? Yang disampaikan ibu saya kepada saya, walaupun kita udah sampai ke nasional, nanti akan berangkat ke nasional, kita nggak boleh sombong dan harus tetap rendah hati, karena semua itu semua yang setelah saya usahakan pasti akan berbuah hasil yang terbaik, hasilnya akan terbaik. Ya. Waktu itu terharu nggak orang tua dengarnya? Terharu. Terharu ya? Sekali. Sampai meneteskan air mata? Iya. Iya. Pak. Kamu pandang orang tua waktu itu? Saya peluk, Pak. Peluk juga ya. Berarti sangat besar ya kecintaan orang tua kepada Nurlia waktu itu. Mungkin tanpa tanpa sadar bahwa Nurlia ini punya potensi Bu ya di bidangnya, sehingga orang tuanya begitu bangga dan sampai memeluk Nurlia. Nurlia sendiri juga memeluk dari orang tua ya. Orang tua juga memeluk Nurlia waktu itu. Iya, Pak. Ya, sama-sama memeluk lah waktu itu ya. Sangat luar biasa tentunya peran dari orang tua kepada Nurlia dan kepada sekolah sendiri. Ibu Nur Aida, siswa-siswi kita banyak berpotensi. Kemudian, bagaimana tanggapan atau peran dari orang tua, dukungan yang diberikan oleh orang tua kepada kesuksesan anaknya di SMA Negeri 1 Nisam ini? Alhamdulillah sejauh ini orang tua dari siswa-siswa sangat mendukung, sehingga kita sangat refleks dengan itu. Mendukungnya seperti apa, Bu? Jadi ketika kita misalnya mau ikut ujiannya di mana, jadi orang tua kasih kesempatan untuk anaknya berangkat. Ya, untuk berangkat tadi ya, luar biasa. Berarti ada dukungan, kemudian juga ada dukungan dari orang tua dan dukungan dari sekolah, Bu. Dukungan dari komite, Bu. Seperti apa untuk kemajuan dari wali siswanya? Mungkin kalau komite perwakilan ya. Tapi ini dari siswa, dukungan dari keluarga siswa. Ini seperti apa yang Ibu lihat di sini, Bu? Untuk kesuksesan Anandanya ke depan. Alhamdulillah para wali mendukung penuh ya program-program yang saya lemparkan ke mereka. Cuma mereka kendalanya kita di pedalaman, ekonomi di pedalaman agak memang berkurang sekali Pak Fikri. Kita tidak bisa menuntut, oh Bapak Ibu ini anaknya punya kemampuan, kita harus ikut bimbel. Bimbel ini kita bebankan ke mereka, mereka duluan langsung menyerah. Kami ibu kemanapun ibu bawa anak kami tidak punya uang. Itu dulu yang pertama dibilang. Tapi kami mendukung kalau misalnya ibu buat di sini ada dana eskul, kami bisa menyumbang melalui dana-dana eskul untuk membantu anak-anak kami. Kadang-kadang memang orang tua di sini memang luar biasa Pak Fikri. Kadang kami turun ke kampung, memang rumahnya anak-anak yang punya potensi, orang tuanya memang memprihatinkan sekali. Kadang ada anak yang memang punya tapi tidak punya kemampuan di EQ-nya. Jadi makanya mereka sangat mendukung. Cuman di segi ekonomi mereka mohon maaf. Seperti kita bilang Nurlia, walaupun anak satu-satunya Pak Fikri, di sini ayahnya memang tidak ada pekerjaan tetap ya. Kalau kita bilang petani, bukan petani ya Nurlia ya, bekerja di pasar Pak. Inilah potensi yang luar biasa didapat Nurlia. Ibunya? Sama, ibunya ibu rumah tangga. Mudah-mudahan Nurlia bisa diprioritaskan mendapat beasiswa sampai selesai S1-nya. Makanya saya berdoa selalu mudah-mudahan tahun depan Nurlia dapat target dan bisa mendapat fakultas yang dia inginkan. Tapi memang saya berharap Nurlia ini bisa keluar ya Pak. Jangan di USK tapi bisa kalau bisa ke luar Pulau Aceh lah, tapi dengan kondisi dan kemampuan saya nggak mungkin bisa memaksa. Tapi mana tahu nanti kemudahan bagi Nurlia mendapatkan beasiswa, dia bisa menembus, dia menginginkan IPB ya, ITB, menginginkan kalau bisa dia ke IPB. Tapi kalau dari kondisi belum siap. Ini kalau dukungan dari komite memang luar biasa, dan dari para wali setiap tahun saya panggil. Begitu juga nanti di kelas 3 kami sering membuat perkumpulan Pak, sharing bagaimana nih kemajuan sekolah. Makanya anak-anak yang sehari nggak sekolah langsung kita panggil. Memang kalau Pak Fikri lihat sekolah kami di pedalaman, biasanya anak-anak itu nggak ada di kelas.
Tapi alhamdulillah anak-anak kami kalau hari ini mungkin ada berapa kelas itu izin karena maulid. Kalau maulid di sini memang tidak bisa kita paksa. Mereka karena ada zikir, zikir ya di sini. Ada Ya. kearifan lokal Bu ya tentunya Ya, ya. mereka Ada zikir, ada bermacam-macam kegiatan ya, betul. di menasa atau di masjid Bu ya. Ya. Ya itu juga harus kita hormati tentunya Ya. di sini yang patut kita berikan kelonggaran mungkin bagi pembelajaran di Ya. sini sendiri Bu ya. Luar biasa. Nurlia, kamu lahir dari orang yang mungkin bukan berada. Iya, Pak. Sampai saat ini kamu masih gigih untuk sekolah, walaupun dengan segala keterbatasan kamu mampu meraih kesuksesan, mampu menjadi penyeimbang di saat daerah-daerah lain mungkin tidak muncul, kamu muncul dari daerah di mana orang tidak memperkirakan sebelumnya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk orang tua kamu? Untuk orang tua saya, mereka sudah melakukan yang terbaik untuk saya. Tapi saya tidak mengekang mereka untuk bisa memfasilitasi apa yang saya inginkan. Saya ingin membuktikan bahwa dengan prestasi yang saya raih, saya bisa mendapatkan pendidikan yang bagus lagi. Harapan kamu ke depan seperti apa? Harapan saya, karena keluarga saya bukan berada dari keluarga yang mampu, jadi harapan saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Dan apa usaha kamu untuk mendapatkan beasiswa itu? Usaha saya akan memperbanyak lagi prestasi yang akan saya raih, dan kemudian itu yang bisa membuat saya mendapatkan beasiswa. Apa saja skill yang kamu punya menurut kamu yang patut dan menjadi kebanggaan bagi diri kamu sendiri saat ini? Untuk skill yang saya punya, saya bisa mengikuti lomba seperti sekarang, yaitu Olimpiade Sains Nasional di bidang fisika, dan kemudian saya bisa lumayan bagus di menggambar, Pak. Menggambar Iya, atau itu hobi melukis. saya, Pak. Ya. Ya, melukis. Dan makanya kamu tadi punya cita-cita yang besar, yaitu ingin bersekolah. Kalau yang minimal itu di USK, Universitas Syakuala Banda Aceh. Kalau yang maksimalnya mungkin sampai ITB tadi ya. Iya, Pak. ITB kalau boleh tahu jurusan apa yang kamu minati? Saya mau di teknik juga, Pak. Di seperti teknik mesin. Iya. Teknik mesin. Ya, kita doakan nanti dengan adanya harapan dan rekan-rekan Tamarino dimanapun Anda berada sudah menyaksikan sendiri bagaimana kemudian harapan dari seorang Nurlia yang terlahir dengan segala keterbatasannya mampu mengukir segala potensi dan prestasi yang tentunya tidak bisa dimiliki oleh anak-anak yang lain. Ini merupakan suatu anugerah dan kelebihan yang patut kita jaga, dan kita doakan juga Nurlia bisa mencapai cita-citanya tersebut. Ibu Nur Aida, saya sebagai closing statement, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk anak-anak murid Ibu semua di sini? Ayo anak-anak kami jangan takut untuk gagal. Kegagalan itu adalah untuk sukses ke depannya. Nah, Untuk guru Ibu, untuk rekan-rekan sejawat Ibu di sini, untuk rekan sejawat, mari kita sukseskan bersama pembelajaran dan prestasi untuk sekolah kita. ya, luar biasa Ibu Nur Aida ya, semangatnya luar biasa, tidak mampu berkata-kata lebih banyak Bu ya. Sangat mendalam maknanya, singkat, padat, dan sangat jelas tentunya. Ibu Juni selaku kepala sekolah, saya ingin tahu Ibu apa yang ingin Ibu sampaikan yang pertama dulu ini untuk murid-murid Ibu yang ada di SMA Negeri 1 Nisa. Mari anak-anakku sekalian, sama-sama kita meranjak untuk membangun masa depan kalian, karena masa depan itu ada di depan mata kalian. Kalau salah sedikit langkah kalian, kalian akan jatuh ke lumpur. Mari sama-sama kita membangun diri kita sendiri, berpacu dan maju bersama untuk meraih cita-cita kalian ke depan. Ini harapan saya kepada anak-anak saya, jangan pantang menyerah, tetap maju terus. Karena setiap usaha tidak pernah akan mengkhianati hasilnya. Ini yang saya harapkan kepada anak saya. Jangan, karena saya di pedalaman, nggak mungkin. Nggak ada kata tidak mungkin bagi Minder kita. Bu ya. Iya, ini yang sering saya dengar dari anak-anak saya. Makanya tolong hapus semua bahasa itu, tinggalkan itu semua. Kita sama, sekarang kita berjalan sama dengan sekolah-sekolah yang ada di kota.
Luar biasa ya. Untuk guru ibu selaku rekan kerja, ibu yang membantu ibu kemudian menghasilkan prestasi-prestasi ini, apa yang ingin ibu sampaikan kepada guru ibu? Ini saya mungkin terima kasih kepada kawan-kawan saya, rekan-rekan saya. Di sini saya bukan sebagai kepala sekolah, tapi sebagai teman tim kami bekerja. Di sini saya berterima kasih yang tidak bisa saya ukir. Selama saya 4 tahun di sini, mereka selalu membantu saya dimanapun, apapun yang saya inginkan. Ayo, mereka selalu mendukung. Tidak pernah, oh Bu, kami nggak sanggup. Nggak pernah bahasa itu yang keluar dari guru saya. Terima kasih luar biasa kepada guru-guru saya, yang memang guru saya luar biasa, pintar-pintar. Mungkin dengan saya tidak ada apa-apanya. Memang luar biasa guru saya. Saya aja merasa minder. Apalagi kalau saya lihat dengan guru Bu Yeni sebagai fasil, kalau dilihat kepala sekolah, nggak mungkin, saya mau bersaing pun nggak mungkin sama mungkin. Inilah kelebihan mungkin dikasih Allah, saya mendapat sekolah yang luar biasa. Mudah-mudahan saya di sini bisa belajar Pak Fikri dengan mereka yang memang kekeluargaan yang luar biasa Pak. Kami di sini sama-sama susah sama, senang pun sama. Ini terima kasih kepada seluruh guru dan tendik saya di sini dan seluruh jajaran yang ada di daerah Nisam, semua telah mendukung saya selama 4 tahun. Mudah-mudahan ke depannya selalu mendukung terus saya supaya kita bisa meraih kesuksesan sama-sama. Terima kasih kepada semua yang ada di kawasan SMA Negeri 1 Nisam ini. Luar biasa ya, closing statement dari Ibu Kepala Sekolah bahwa semua yang dilakukan hari ini, semua yang diperoleh oleh SMA Negeri 1 Nisam hari ini merupakan berkat kolaborasi yang baik antara Kepala Sekolah beserta jajarannya, baik itu komite, kemudian orang tua, wali murid, sampai bahkan guru dan murid juga yang ada di SMA Nisam yang terus mendukung untuk kejayaan SMA Negeri 1 Nisam ini. Closing statement dari Nurlia. Apa yang ingin Nurlia sampaikan untuk sahabat-sahabat, kawan-kawan sesama Nurlia yang ada di SMA Negeri 1 Nisam? Oke. Yang ingin saya sampaikan, pesan-pesan dari saya, juara sejati bukan hanya tentang medali, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Karena kadang mimpi besar itu tumbuh dari langkah kecil yang sederhana. Teruslah melangkah, teruslah berusaha. Saya percaya bahwa Allah tidak akan pernah salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Luar biasa ya. Untuk orang tua, untuk guru-guru Nurlia, kemudian kepala sekolah yang di SMA 1 Nisam, apa yang ingin disampaikan Nurlia? Terima kasih untuk guru saya, guru pembimbing, dan kepala sekolah, dan seluruh guru yang ada di SMA, karena telah mendukung saya dan mensupport saya dan menyemangati saya ketika saya sedang mengikuti tes dari kabupaten, provinsi, semifinal, hingga nasional. Luar biasa harapan dari Nurlia, bahkan disampaikan penghargaan tentunya kepada guru-gurunya yang sudah membimbing dan memberikan waktu yang luang, waktu yang banyak untuk Nurlia menambah kapasitasnya, belajar lebih banyak lagi sehingga mampu menjadi juara di tingkat provinsi. Bahkan kita doakan insya Allah di tahun mendatang Nurlia bisa memanfaatkan kesempatan emas untuk menjadi juara di tingkat nasional ya. Kita doakan. Tak terasa sampai di sini perbincangan kita pada hari ini, rekan Kamerno dimanapun Anda sedang menyaksikan program Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita yang menghadirkan tamu-tamu hebat atau tamu-tamu istimewa dari seluruh Aceh, termasuk dari tokoh-tokoh pendidikan yang ada di seluruh Aceh juga. Saya beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa biriza wal inayah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.